Apakah Anda merasa komputer Anda terasa lemot, sehingga Anda ingin membanting komputer Anda? Kalau Anda orang kaya, silakan beli komputer baru. Tapi bagaimana jika Anda tidak memiliki uang, tidak memiliki pekerjaan, jelek, dan nggak punya pacar? Anda tidak perlu khawatir. Selama 5 menit ke depan, bersama saya, Dimas Karangseto, kita akan membahas bagaimana cara mengatasi komputer yang lemot. Tapi, putar dulu intronya. Oke, komputer yang lemot dapat disebabkan beberapa hal, antara lain banyaknya file-file sampah, hardware yang bermasalah, sistem yang tidak stabil, dan masih banyak faktor lagi. Jadi, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, menghapus file sampah atau temporary file. File-file ini biasanya memiliki size atau ukuran yang variatif, tergantung seberapa sering laptop atau komputer tersebut digunakan. Namun, secara individual biasanya relatif kecil. Meskipun kecil, file-file temporary ini akan terus tersimpan, semakin banyak menumpuk hingga akhirnya memenuhi kapasitas hard disk dalam jangka waktu yang panjang. Jadi bagaimana cara menghapus temporary file? Yang pertama, kita buka menu Start Windows. Kita pilih mana partisi yang ingin kita bersihkan dari temporary file. Di sini saya akan memilih partisi C, kemudian klik OK. Biarkan dia men-scan temporary file yang ada di partisi C. Nah, jadi di sini sudah terdapat beberapa file seperti Windows Update, Microsoft Defender Virus, tapi kita akan berfokus pada file-file sampah, yaitu temporary file. Jadi kita akan centang temporary filenya dan kita OK. Kita delete file. Cara yang kedua, mengupdate Windows dan driver komputer Anda. Setiap software tidak jarang merilis update-updatean baru guna meningkatkan kompatibilitas dan memperbaiki bug ataupun error yang ada di software tersebut. Pastikan kalian mengupdate Windows kalian secara berkala dan juga driver komputer Anda. Cara mengupdate OS dan driver sendiri cukup mudah. Kalian tinggal pencet menu Start, kemudian ke menu Setting, buka Update and Security, kemudian check for update. Nah, di sini dia akan meng-scan apakah ada updatean baru untuk komputer kita. Jika memang ada, sebaiknya kita download dan kita install, sehingga komputer kita bisa memperbaiki error-error atau bug-bug yang ada. So, kalian harus mengupdate Windows kalian secara berkala. 3. Mengubah power plan. Pada dasarnya, power plan yang tersedia di komputer hanya dua pilihan, yaitu balance dan high performa. Tapi di sini saya akan memberikan tips agar kalian bisa memilih opsi ultimate performance, yang dimana akan meningkatkan performance komputer kalian saat digunakan. Untuk mengaktifkannya, saya akan memberikan sebuah kode yang akan dimasukkan ke dalam CMD. Kita copy kode tersebut, kemudian kita pastekan CMD dan kita enter. Nah, di sini sudah ada ultimate performance. Kita pilih yang ini. Untuk kekurangan dan kelebihannya otomatis komputer kita akan menjadi lebih cepat. Kekurangannya itu penggunaan daya untuk komputer kita semakin bertambah atau semakin boros. Jadi jika kalian kalau ingin hemat-hemat listrik ya tetap di balance, tapi kalau kalian tidak hemat listrik, pengen boros-boros, ya udah kita bikin aja ultimate performance. 4. Mematikan aplikasi dan startup. Mematikan aplikasi atau startup berfungsi untuk meningkatkan performa komputer, dikarenakan aplikasi yang berada di latar belakang tidak berjalan sehingga tidak mengganggu aplikasi yang sedang kita gunakan. Caranya kalian tinggal pergi ke Task Manager, kemudian kita pergi ke startup, dan di sini jika kalian melihat yang seperti ini, Adobe Creative Code atau Cortana, ini kita disable aja. Jadi mereka tidak akan berjalan di latar belakang, jadi mereka berjalan jika kita ingin menggunakannya. Dan untuk cara kedua, kita bisa pergi ke System Configuration, kemudian kita pilih Service,
kita hide semua Microsoft Service. Di sini kita bisa lihat banyak sekali startup atau aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang. Kalian bisa pilih semua dan disable all. Ya sudah, kita klik apply. Yang kelima, men-setting virtual memory. Virtual memory digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut short file. Virtual memory digunakan pada saat sistem operasi kehabisan memori, di mana sistem operasi akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam short file di hard disk. Hal ini yang mengosongkan atau membebaskan beberapa ruang kosong pada memori untuk aplikasi yang akan digunakan. Sistem operasi akan melakukan hal ini secara terus-menerus sehingga data baru diisi pada RAM. Untuk men-setting virtual memory sendiri, kita bisa pergi ke setting, kita pergi ke bagian tab advanced, dan di bagian performa kita klik setting, kita pergi lagi ke tab advanced dan kita change. Nah, di sini kan si otomatis tuh kita disable, kemudian kita custom. Nah, di sini rumusnya inisial atau minimumnya kita bikin 1024. Nah, maksimum size-nya yaitu 1024 dikali RAM komputer atau laptop kita. Di sini kan RAM saya 12 GB nih. Jadi kita bikin 12 dikali 1024. Berapa itu? Saya kurang jago matematika. Ya kita pakai kalkulator saja. 12 dikali 1024 sama dengan, nah berarti 12,288. Jadi maksimum filenya yaitu maksimum size virtual memorinya itu 12.288. Nah, kita set sudah. Jadi seperti itu cara mempercepat komputer atau laptop yang lemot. So, terima kasih yang sudah menonton. Have a nice day, stay safe, dan sampai jumpa di tips and trick berikutnya.